Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan atau membicarakan terkait tentang makna gambar yang ada pada lambang hakim. Yang pertama menjelaskan gambar kartika atau bintang pada lambang hakim melambangkan ketakwaan hakim pada Tuhan Yang Maha Esa dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang beradab. Selanjutnya menjelaskan makna gambar cakra pada lambang hakim melambangkan sifat adil baik dalam maupun di luar kedinasan. Dalam kedinasan, hakim bersikap adil, tidak berprasangka atau memihak, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan, memutuskan berdasarkan keyakinan, hati nurani, dan sanggup mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Di luar kedinasan, hakim bersifat saling menghargai, tertib dan lugas, berpandang luas, dan mencari saling pengertian. Selanjutnya menjelaskan makna gambar tirta atau air pada lambang hakim. Melukiskan sifat hakim yang penuh kejujuran, bersih, berdiri di atas semua kepentingan, bebas dari pengaruh siapapun, tanpa pamrih dan tabah. Sedangkan di luar kedinasan, ia tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukannya, tidak berjiwa aji mumpung dan senantiasa waspada. Selanjutnya menjelaskan makna gambar candra atau bulan pada lambang hakim. Melambangkan kebijaksanaan dan kewibawaan. Di dalam kedinasan, hakim harus memiliki kepribadian bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, dan penuh pengabdian pada profesinya. Di luar kedinasan, hakim harus dapat dipercaya, penuh rasa tanggung jawab, menimbulkan rasa hormat, anggun, dan berwibawa. Selanjutnya menjelaskan makna gambar sari bunga pada lambang hakim. Menggambarkan hakim yang berbudi luhur dan berperilaku tanpa celah. Dalam kedinasannya selalu tawakal, sopan, bermotivasi, meningkatkan pengabdiannya, ingin maju dan bertenggang rasa. Di luar kedinasannya ia selalu berhati-hati, sopan dan susila, menyenangkan dalam pergaulan, bertenggang rasa dan berusaha menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya. Selanjutnya menunjukkan hal-hal yang terlarang dilakukan oleh hakim beserta contohnya menurut pedoman perilaku hakim. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan, atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan. Hakim dilarang menyuruh atau mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara. Lalu menjelaskan hakim wajib menggali hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, the living of law. Hal tersebut sejalan dengan mandat dari pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan yang terakhir menjelaskan pengertian mengkonstatir, kualifisir, dan konstitutif pada langkah hakim dalam memutus perkara. Tahap konstatir, di mana hakim mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Misalkan, benarkah si A telah memecahkan jendela rumah B sehingga B menderita kerugian? Di sini para pihak dalam perkara perdata dan penuntut umum dalam perkara pidana yang wajib untuk membuktikan melalui penggunaan alat-alat bukti dalam tahap konstatir. Kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Selanjutnya tahap kualifikasi. Tahap ini hakim lalu mengkualifisir termasuk hubungan hukum apakah tindakan A tadi dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUH Perdata. Selanjutnya tahap konstituir. Dalam tahap ini hakim menetapkan dan atau menerapkan hukumnya terhadap fakta yang telah ditemukan dalam tahap konstatir. Di sini hakim menggunakan silogisme yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa tindakan si A memecahkan jendela B. Proses penemuan hukum oleh hakim dimulai pada tahap kualifikasi dan berakhir pada tahap konstituir. Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia. Dalam hal ini tidak hanya tertulis di undang-undang, melainkan juga kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat adat. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih.